Yang 5 ini tidak ada yang bisa menghalanginya. Ayah, ibu, anak, istri, suami. Yang 5 ini otomatis. Jelas bagiannya. 1/4 atau 1/8, setengah atau 1/4, 1/3 atau 1/6. Laki 2 kali perempuan kalau dia anak. Tak ada lagi urusan, selesai. Wasiat di luar yang ini. Nah, maksimal 1/3. Ke adik, ke kakak, ke tetangga, ke kawan. Ibu tadi yang teman ibu itu, yang teman dari ibu tadi yang jamaah saya tadi itu sampai usia tua dan dapat jodoh, hidup sendiri. Tapi ekonominya mapan ibu, rumah bagus, mobil bagus, karena dia mapan ekonominya. Sayang tidak dapat jodoh. Nah, menjelang beliau pensiun, menjelang meninggal dunia itu ibu, tiba-tiba buta matanya. Buta, hilang penglihatannya ibu, total. Nah, adik-adiknya, kakak-kakaknya di kampung, tidak ada yang mau merawat satupun. Tidak ada yang mau merawat. Akhirnya ibu tadi yang merawat, jamaah saya tadi yang merawat. Dirawat seperti saudara kandung di rumahnya, sampai meninggal dunia. Nah, ibu tadi karena kesal sama adik kakaknya, dia berwasiat, ditulis wasiat. Ya, ada yang nuliskan wasiat. Semua harta saya wasiatkan untuk ibu yang merawat saya. Sebenarnya meninggal ibu tadi. Ada surat wasiat, sebuah hartanya untuk beliau. Ini ibu ini bingung nih, telepon saya, Pak Ustaz, gimana ceritanya Ustaz? Saya dikasih wasiat semua hartanya untuk saya. Ibu, kalau itu namanya wasiat, ibu berhak ambil 1/3, 2/3 kembalikan ke adik dan kakaknya. Walaupun wasiatnya semua untuk ibu, tidak boleh. 1/3. Dia mungkin kena marah, kena emosi kan. Tapi tidak bisa marah itu menutupi hak saudara sebagai ahli waris. Nyok, darah kau tidak bisa putih ibu. Ya. Tidak bisa. Ibu mau usia anak ibu, ibu usia anak ibu, mati ibu, tetap dia dapat warisan. Kecuali dia murtad. Pada malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. Ya, surat Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila telah datang kematianmu, jika dia meninggalkan khair, harta, maka berwasiatlah untuk orang tua dan kerabat. Itu menjadi hak bagi orang-orang yang takwa. Maka siapa yang mengganti wasiat itu setelah dia dengar, maka dosa besarlah atasnya, atas siapa yang mengganti wasiat itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa yang takut terhadap wasiat tidak berlaku adil atau berbuat dosa, maka tidak ada dosa atasnya mengganti wasiat itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah 180 sampai 182. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang aturan wasiat. Wasiat ya. Sering kita mendengar kata ini wasiat. Nah, wasiat kata Allah itu wajib ya. Kutiba alaikum, diwajibkan. Artinya semua kita wajib berwasiat ya. Karena wasiat ini tidak selalu masalah harta Bapak ya, nanti kita jelaskan.
Ya, ada kalanya kita berwasiat masalah agama ini yang paling penting ini. Masalah agama ini. Kalau kita mati jangan tak berwasiat. Nah, nanti kalau saya meninggal, kalau Mama meninggal, rajin-rajin ke masjid ya, berjamaah. Itu penting tuh Ibu. Jauh lebih penting daripada masalah harta itu. Nah, besok kalau Mama, kalau Apa meninggal, itu baca Quran ya tiap hari. Itu penting tuh. Makanya wasiat itu wajib. Ya, setiap kita wajib berwasiat. Jangan tidak berwasiat ya sebelum kita mati. Ya, walaupun tak punya harta, karena wasiat tidak mesti harta. Ya, nanti kita jelaskan apa pembagian wasiat. Nah, apa itu wasiat? Wasiat itu artinya pesan khusus di waktu yang khusus kepada orang-orang khusus. Nah, jadi wasiat ini 3. Ya, objeknya tertentu, waktunya tertentu, dan orangnya pun tertentu. Ini yang disebut dengan wasiat. Tidak semua perkara wasiat, tidak di semua waktu wasiat, tidak ke semua orang tu wasiat. Ya, ada tertentunya. Kapan itu wasiat? Kapan wasiat disebut wasiat? Ini sesuai dengan ayat tadi. Iza hadara ahadakumul mautu, apabila telah dekat rasanya datang kematianmu. Jadi Bapak Ibu, kalau agak teraso barik rasonya badan, angoklah sasa, selemu lemilili, itu tak kalamu itu Pak. Ya wasiat deh. Ya tahu. Aduh lah dah. Itu. Wasiat lah nak kalamu lah tanda-tanda tu mah. Karena begini Ibu, kan mati itu puncak dari semua rasa sakit. Jadi sakit itu kalaulah akumulasi semua penyakit nanti mati itu. Itu makanya namanya komplikasi. Dah gitu. Jantung lah kanai, paru lah kanai, injal lah kanai. Kanai sedonya, mati gitu. Jadi kalau penyakit kalau lebih dari 1, itulah hati-hati tu. Tapi kalau lutut itu sakit baru boleh lama tu. Tapi kok lutut lah sakit, pinggang lah sasa, pinggang lah sakit, angok lah sasa, ya dah, batuk lah badahak. Tu wasiat lah. Nak kalamu lah tu ya. Tu mulai-mulai lah wasiat tu. Jadi wasiat itu waktunya menjelang mati atau ketika matilah terasa dakik. Nyawa tak tahu kapan mati lah kan. Cuman indikasi katibunya ko lah kuat. Ni ibu tahu tu terasa ibu ke mati terasa tu. Iya. Terasa tu, walaupun pasti waktunya kita tidak tahu, tapi bahwa dia sudah dekat tu tahu kita itu. Makanya banyak orang mengganji-ganji ya Pak menjelang mati tu. Istilahnya nanggan-nanggan perangai. Tu tanda-tanda, karena kata Nabi 40 hari menjelang orang ni mati, itu namanya sudah jatuh ke malaikat maut. Allah. Jadi di aras itu Bapak Ibu ada namanya apa? Lauh mahfuz ya. Lauh mahfuz itu. Di sana ada catatan semua orang termasuk ajalnya kapan dia mati. Dan daun nama kita itu 40 hari menjelang mati udah jatuh. Tapi malaikat maut dia menunggu perintah dulu, tidak mau dia melaksanakan kalau tidak ada perintah. Nah makanya di rentang waktu itu kadang-kadang ada orang yang sudah kasih isyarat-isyarat bahwa dia akan mati. Saya pernah takziah di Lolong tu Ibu. Ya, jadi bercerita anaknya. Jadi bapaknya ini tidak pernah peduli dengan rumah tu Ibu. Pokoknya sejak dia tahu bapaknya lah, tidak pernah peduli dengan rumah. Kaba saruk lah, kaba sampah lah, kakumu tak peduli. Tapi di hari itu nyu bersihkan rumah tu sadonya Ibu. Karpetnya puluang, nyu sapu, rumah lantainya pel, lalu itu di luar sampai ke banda-banda, bersih rumah tu Ibu. Besok pagi meninggal apa tu? Tu mungkin isyarat tu, itu yang disebut dengan meninggal perangai dia. Jadi kalau ada apa-apa menggaji-gaji di rumah Ibu,
Jadi ketinggalan je pak tu dak kalamo le tu ya kan. Biasanya dak pernah modeko ni lah modekonya. Tu jangan tinggal je le tu, cari-cari lah tu. Ya tu. Saya jadi dak kalamo le tu. Karena memang kadang-kadang kita ni ibu ndak ngeh, ndak perhatian padahal dia sebenarnya sudah kasih isyarat tu. Karena dia sudah tahu sebenarnya dekat kematiannya. Ya, makanya dia melakukan hal-hal yang kemudian jadi cerita bagi orang yang tinggal ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasakan dekat mati, walaupun mati itu tidak tahu kita datangnya, tapi terasa dekat sudah. Maka kata Allah, al-wasiyah, berwasiatlah. Ya, berwasiat. Ketika kematian sudah terasa dekat. Nah, itu wasiat ya. Sebab Bapak Ibu berpesan menjelang saat kematian itu berkesan di hati orang yang mendengar. Ambo kan berceramah lah berapa tahun di situ kok. Mungkin sebagian ceramah ambo ko loser ibunya. Ya, ndak barang tersimpan lah lape saya. Bako ndak takana ceramah ambo ko nya besok ketibui balik. Ya tu, malam besok ceramah balik ya, minggu besok ke ceramah je balik itu. Tu aku apa yang berceramah ko ndak masuk katibu, kananya katibu besok balik. Iya, tapi kalau saya sekarang sudah sakarat di masjid ni, lah sakarat ibu datang sakaratul maut ambo di masjid itu. Tu ambo berwasiat ke Bapak Ibu jamaah al-falah. Ku ambo lah sasak ku. Besok yang wirid hari sehari minggu malam ko jan putui ndak walaupun ambo lah meninggal dunia besok. Yang pasan ambo yang kini ko yang ketika sakarat lamo takana di Bapak Ibu tu mah. Berbekas pasti kau dilaksanakan kau. Kenapa? Kau wasiat ustaz dulu kau. Kau pesan terakhirnya kau. Tak begitu? Itu kenapa wasiat itu dipilih di waktu menjelang akan mati. Karena itu akan berbekas di hati orang yang mendengar. Itu wasiat. Yang kedua, wasiat itu tertentu objeknya. Apa objek wasiat itu? Dua. Harta atau agama. Jadi wasiat itu dua. Ada kalanya masalah harta, ada kalanya masalah agama. Coba lihat nanti ya surat An-Nisa ayat 11-12. Yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayain. Jadi ada kata wasiat di sana ya. Allah berwasiat. Apa wasiat Allah? Kalau mati harta warisan itu ya, anak laki-laki dapat 2 kali perempuan itu ya. Jadi wasiat di sana itu masalah harta. Harta. Jadi wasiat itu satu objeknya harta. Misalnya ibu menjelang meninggal, nak besok ama kalau meninggal, tolong harta ama di rekening itu simpanan ama ada 10 juta, 2 juta serahkan ke masjid. Itu tu. Itu wajib ditunaikan. Kapan warisan baru boleh dibagi? Nanti baca di An-Nisa 11-11 tu. Min ba'di wasiyatin audainin, setelah wasiat yang mati ditunaikan, baru warisan dibagi. Karena wasiat itu wajib hukumnya bagi yang tinggal melaksanakan. Ya, wajib. Masalah harta, kalau yang diwasiatkannya harta. Ya. Nah, kalau apa meninggal besok, tolong ya, itu sawah yang itu kasihkan ke teang ya. Wajib tunaikan tuh. Masalah harta. Yang kedua, wasiat itu masalah agama. Nanti baca di surah Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ya'qub berwasiat kepada anaknya. Apa wasiat Ibrahim? Apa wasiat Nabi Ya'qub kepada anaknya? Hai anak-anakku, Allah telah memilihkan Islam sebagai agamamu. Jangan kalian mati ya, kecuali dalam status muslim. Ini wasiat agama namanya ini. Bayangkan Bapak ya, Nabi Ibrahim itu anaknya siapa? Ismail dan Ishak. Nabi itu, Nabi anaknya. Nabi Ya'qub siapa anaknya?
Itu Nabi Yusuf. Nabi saja dikasih wasiat oleh ayahnya, apalagi anak kita yang tak nabi. Nabi Ibrahim anaknya nabi, tetap berwasiat. Tolong anak apa yang di belakang, duduknya ke depan nak. Duduknya ke depan duduknya. Jangan di sana. Ke depan duduknya, ke depan. Cari ibu masing-masing. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, wasiat itu masalah agama. Itu yang paling penting. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi anaknya tetap ayahnya berwasiat. Jadi walaupun saya ustadz, bapak saya kalau meninggal boleh berwasiat juga. Nak, angkan ustadz yo. Ang kalau berceramah, ang amalkan dulu ya, baru ang sampein ke orang. Itu membekas di hati ambo ibu. Setiap ambo ke ceramah tak karena kecil orang gaya ambo tu mah. Jadi masalah agama inilah wasiat yang paling penting. Hingga anak kita ustadz, kiai, hingga nabi tetap berwasiat kepadanya masalah agama. Itu contohnya Ibrahim itu. Ya. Makanya ibu bapak kalau kamu meninggal besok tolong pesankan yang salat jangan terlambat dah. Itu penting tu. Yang besok kamu saji salat berjamaah ya, mati yang masuk ya. Jangan tapi jangan tunggu mati ketika ini lah ya. Ngang besok kalau meninggal mah tu baca Quran rajin ya. Itu penting tu ibu. Bodoh setiap hari akan mengiang-iang telinga itu. Pesan menjelang mati itu. Masalah agama. Itu makanya wajib berwasiat tadi. Karena bukan hanya masalah harta wasiat itu. Ada masalah agama. Jadi wasiat itu hanya 2 saja yang wajib ditunaikan. Kalau dia berwasiat masalah harta wajib ditunaikan. Kalau dia berwasiat masalah agama wajib ditunaikan. Lain daripada yang 2 ini boleh ditunaikan, boleh tidak ditunaikan. Misal perwasiat ayah hamba. Nah, besok kalau ayah meninggal, kubur di kampung ayahnya. Di kampung ayah hamba ku jauh. Ya kan? Tak wajib ditunaikan tu. Di mati kubur salah situ lagi. Samo saya bumi kanya. Ya tak? Ambo wasiat kana ambo kalau meninggal ambo bawa mai ayah ke kampungnya, ke Merolabu. Tak perlu. Anak saya tidak wajib menunaikan wasiat itu karena bukan masalah harta, bukan masalah agama. Boleh ditunaikan, berdosa tidak berdosa kalau tidak ditunaikan. Kenapa? Tidak wajib yang begitu tu. Menyusah orang tinggal. Yo kalau bapiti orang tinggal membayar bulan. Kau nak apa? Awaklah mati. Ya. Di mati, makanya mati itu yang paling rancak dikuburkan di mana tempat mati. Nabi Muhammad mati di kamar Aisyah, dikuburkan pun di kamar Aisyah. Yang paling bagus di mana dia mati, kuburkan di sana. Tak usah dibawa ke kamari. Kau mati di Jakarta, bawa lo ke Padang. Mati di Sulawesi, bawa lo ke Padang. Biaya gadang, ya tak? Mangkui maik jauh-jauh tu tak boleh, tak boleh itu, menyakiti dia itu. Jadi besok ibu bapak di mati kubur salah situ leh. Ya, menyesal orang tinggal atau wasiat itu. Karena yang wajib ditunaikan 2 saja, harta atau agama. Ada juga jamaah saya berwasiat bertanya tu Pak Ibu, ibu-ibu, Ustaz, dulu menjelang suami yang mau meninggal, beliau berwasiat ke saya. Apa wasiat suami ibu? Kau kalau mati dia besok jangan berlaki nak. Tu wasiatnya. Tu baik ibu, you nak berlaki mula Ustaz sampai kini ndak lah. Wasiatnya macam tu. Kecik ambo, labi dah ibu, lama Ustaz ya. Kau bersobok ibu jodoh menikah. Awaklah mati orang tagan-tagan menikah. Bisa macam tu. Ibu wajib menanti dah sampai bulan 10 harinya. Lewat itu ibu berhak menikah. Wasiat yang begitu menyusah orang nama tu. Awaklah mati. Kecuali kalau dikirim lo dari alam barzah tu tiap bulan kamari dah ala kan dak awaklah ada aduk tu le. Kawan apa payah duit siko. Itu. Nah itu. Nah wasiat yang begitu ndak perlu. Kalaupun berwasiat begitu ndak wajib juga ditunaikan. Tapi kalau masalah harta atau masalah agama, ayo wajib tu. Karena begitu kata Allah.
yusikumullah fi auladikum li zakari mislu hazil unsain, dan seterusnya tadi ya, di surat Al-Baqarah tadi ayat 130 tadi, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu berwasiat ya kepada anak-anaknya ya. Al-Baqarah 132 sampai 133. Nah, yang ketiga, penerima wasiat itu pun tertentu. Siapa yang berhak menerima wasiat? Kata Allah, al-walidain wal akrabin, orang tua dan orang-orang terdekat. Ya, akrabku yang paling dekat dengan kita. Nah, ayat ini kemudian dinasah, dihapus oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Nabi? Fala wasiyata liwarisin. Ahli waris yang sudah dapat wasiat dari Allah tidak boleh lagi terima wasiat dari yang mati. Itu hadis sahih. Ahli waris yang sudah mendapat wasiat dari Allah tidak boleh lagi terima wasiat dari manusia. Siapa ahli waris yang dapat wasiat dari Allah? 5. Nanti baca di An-Nisa 11-12. Anak, suami, istri, ayah, ibu. Yang 5 orang ini terdelet dari wasiat. Kalau berwasiat kepada yang 5 orang ini batal dengan sendirinya. Berwasiat ke anak tidak sah, berwasiat ke istri tidak sah, berwasiat ke suami tidak sah, berwasiat ke ayah, ke ibu tidak sah. Batal. Abang kalau meninggal besok rumah le 3 ya. Ang bertiga ya, rumah kon tuang, rumah kon tuang, rumah kon tuang. Lah, yo cakap sunak batal dengan sendirinya. Karena wasiat. Karena bersyarat besok kalau mama meninggal. Berarti wasiat itu. Kalau hibah boleh. Sebelum mama meninggal, rumah mama 3 ya. Rumah kon tuang ko surik nyambik lah. Rumah kon tuang ko surik nyambik lah. Rumah kon tuang ambik lah. Ang buat rumah ko leh, ke kamar-kamar, kau kan jual, kau terserah diang lah. Hibah. Artinya ibu dah punya rumah leh. Saat hidup. Tapi kalau nanti setelah mama meninggal, wasiat, maka tidak sah. Bagilah nanti menurut aturan Allah. Wasiat Allah yang berlaku. Karena Allah sudah berwasiat. Ya, anak laki-laki segini, anak perempuan segini, suami segini. Itu wasiat Allah itu. Wasiat manusia tidak bisa mengalahkan wasiat Allah. Paham ya? Karena yusikumullah, Allah telah berwasiat, anak begini, suami begini, istri begini, ayah begini, ibu begini. Berarti wasiat Allah tunaikan. Kalau yang mati pun berwasiat, hilang karena wasiat Allah. Ya. Jadi kalau misalnya Pak punya anak 3, itu apa berwasiat, nanti kalau begini, kalau apa meninggal nanti untuk kontuang, untuk kau, batal. Kalau mau sekarang kasih. Hibah namanya. Begitu pula saya berwasiat ke istri saya. Tak boleh. Setelah saya meninggal dunia, maka rumah saya untuk istri saya. Ya tak boleh. Karena istri saya diwasiatkan Allah dapat 1/4 kalau tak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Wasiat saya batal. Karena ada wasiat Allah yang tak boleh dilanggar. Ya. Kalau mau saya hibahkan rumah ke istri saya sekarang waktu hidup. Ambo, ya kan, istri ambo tak kerajo, tak lo punya anak mungkin. Lalu nanti kalau meninggal istri saya dapat 1/4, rumah itu mana dia tinggal, saudaranya tak ada, ibunya tak ada, bapaknya tak ada meninggal pula semua. Jadi gelandangan dia nanti. Saya hibahkan rumah ini, saya hibahkan ke istri saya. Ya, sejak hari itu rumah jadi milik istri saya, surat-surat saya dikasih ke dia. Nah, saya menumpang lagi di rumah itu. Karena dia yang punya rumah. Bertanya boleh, boleh menumpang siko sampai mati. Dah baal dah numpang lah, numpang boleh. Tapi kalau sempat jajok ya kau esok nyusi ambo, angkuit lah baju tu pulang lah. Ya dah. Tu makanya Pak kalau menghibahkan ke rumah aku pikir-pikir aja Pak. Panjang umur ekor, lama angok ekor jadi mati tu kan. Campaan beko. Ya dah. Kok yola sasak mana hibah lah. Tapi kalau lancak ya jalan lo, tak minum je tak lalu lo jadi hibah dulu. Kerajo itu.
Nah, jadi yang 5 orang tadi batal terima wasiat, ya termasuklah di situ orang tua. Karena yang berlaku wasiat Allah. Kalau menghibah silahkan menghibah. Karena hibah tidak ada batasnya. Tidak ada batas jumlah, tidak ada batas penerima. Berapa saja boleh, ke siapa saja boleh. Orang tua boleh, suami boleh, istri boleh. Kalau sifatnya hibah. Tapi catatannya ketika dihibah langsung diserahkan. Kita tidak punya harta lagi. Kalau wasiat kasih punya harta sampai meninggal. Nih, HP ambo hibahkan ke beliau. Berarti hari ini HP saya diambil. Saya tidak punya HP lagi. HP ini kalau saya meninggal nanti untuk beliau saya pakai dulu. Ini milik saya dulu sampai mati. Begitu kan? Nah, itu bedanya hibah dan wasiat. Nah, karena itu wasiat hanya tinggal satu saja. Siapa? Akrabin. Siapa orang yang dekat dengan kita. Nah, orang yang dekat dengan kita ini bisa jadi dekat hubungan kekerabatan darah, bisa jadi dekat emosional kawan, bisa jadi dekat tempat tinggal tetangga. Pokoknya siapa yang kita merasa dekat dengannya, boleh berwasiat ke dia. Kalau saya meninggal, saya punya anak laki-laki, perempuan, saya punya bapak, punya ibu. Berarti saudara saya, kakak saya, adik saya tidak dapat apa-apa. Karena terhalang oleh anak saya. Andai anak saya tidak ada, terhalang pula oleh bapak saya. Saudara saya tidak akan dapat harta saya kalau saya mati hari ini. Sementara kakak saya mungkin hidupnya payah. Maka saya berwasiat, ya, nak, ayah kalau meninggal besok, tolong ya, yang itu rumah tanah atau kendaraan berikan ketik yang besar dia, hidupnya payah. Nah, itu wajib ditunaikan dia. Wajib itu. Kenapa akrabin? Karena dasar dekat dengan dia. Bisa jadi akrabin itu karena ya mungkin hubungan pertemanan. Bisa jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ambo ceramah risiko hampir tiap bulan, ya kan, lalu ibu merasa nyaman jo ceramah ambo, tanang hati ibu dengan ceramah ambo. Itu menjalang mati, papasan ke anak-anak, tolong pajero untuk ustaz yo. Bisa jadi cutu tu. So tu apa mesti banyak rumah tu. Tolong pajero untuk ustaz ya, supaya ustaz ko janjo motor je kemari lah. Tu ya. Yang pajero ko untuk ustaz ya. Bisa aja. Boleh itu, boleh. Kenapa? Akrabin. Karena akrabin tu tidak ada aturannya. Dekatnya apa? Bisa jadi dekat karena hubungan darah, saudara. Bisa dekat karena hubungan pertemanan. Bisa jadi karena tetangga. Apa ibu ya tetangga sabalah, elok, tetangga aku kebetulan duitnya payah. Lalu apa ibu berwasiat, nak, kalau apa meninggal besok, tolong ya itu motor kita kasihkanlah ke tetangga kita, biar dia mungkin pakai kendaraan pula mau bekerja, kasihan. Itu boleh itu. Akrabin. Pokoknya bapak ibu cari sajalah siapa yang kita merasa dekat dengannya, berwasiatlah untuknya. Ya, itu ketentuannya begitu. Jadi akrabin, atau boleh jadi bapak punya anak adopsi. Tidak punya anak, lalu diangkat anak angkat ini tidak dapat apa-apa nih. Bapak ibu kalau mati nanti harta bapak ibu untuk saudara semua tuh. Anak angkat tidak dapat apa-apa. Gimana cara supaya dapat berwasiatlah? Dapat dia atau hibah tadi ya. Wasiat. Itu. Enggaklah, kalau warisan harus hubungan darah atau perkawinan. Kalau anak angkat tidak dapat warisan. Nah, lalu kata Allah bil ma'ruf. Wasiat itu sudah diketahui. Apa maksud sudah diketahui itu? Aturannya jelas, maksimal 1/3. Bila dia berwasiat lebih dari 1/3, wajib ditunaikan 1/3 saja. Tak boleh lebih. Misalnya saya berwasiat atau ibu berwasiat, nak, besok kalau ama meninggal kasihkan mobil kita ya, yang Pajero itu ke ustaz. Lah dia hitung aset yang tinggal, ternyata Pajero itu separuh daripada harta. Maka ganti Pajero itu senilai 1/3 harta. Ya. Karena yang wajib 1/3. Walaupun wasiatnya begitu tadi, tapi tidak wajib. Kalau melebihi 1/3, tunaikan 1/3 saja. Itu namanya bil ma'ruf.
bahwa wasiat hanya wajib ditunaikan sepertiga. Tapi kalau mau lebih sepertiga tidak apa-apa, boleh saja. Cuman kewajiban yang tinggal hanya sepertiga, dan wasiat maksimal pun sepertiga. Ya. Jadi kalau setelah meninggal dihitung asetnya, ternyata wasiatnya misalnya begini, misalnya nak besok kalau ama meninggal, tolong rekening ama tu infakkan 500 juta ke masjid misalnya. Ternyata asetnya cuma 1 miliar Pak, semua dihitung 1 miliar. Oh tidak bisa tu 500 juta tunaikan, 300 juta saja. Ya sepertiga. Tapi kalau anaknya mau 500 juta, alhamdulillah Pak. Cuma tidak wajib ditunaikan seperti wasiat. Oh ya, boleh, cuma tidak wajib. Kewajiban sepertiga. Wasiat pun maksimal sepertiga. Itu ketentuannya. Makanya bil ma'ruf. Nah, lalu kata Allah, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Siapa yang mengganti dan menukar wasiat yang dia dengar, maka itu dosa besar di sisi Allah. Namanya ismu. Ismu itu dosa besar, sama dengan membunuh orang. Itu makanya Habil ketika dibunuh oleh Qabil, sebelum dibunuh itu apa kata Habil? Uridu antabu abi ismi wa ismi. Kalau engkau bunuh saya, engkau dapat dosa besar. Namanya ismi. Jadi ismun itu dosa besar setara dengan membunuh kalau mengubah wasiat. Maka wasiat tidak boleh diubah seperti apa Bapak Ibu dengar, wajib tunai seperti itu. Ya, pernah ada kejadian Pak Ibu di Padang ini juga. Jadi bapaknya itu berwasiat tanah ini diwakafkan untuk bangun musala tempat tinggal. Nah yang mendengar itu satu anaknya, yang lain tidak mendengar. Nah, tapi yang lain protes, tidak mau dia. Padahal musalanya sudah dibangun Ibu. Sudah berjalan waktu, sudah dibangun. Akhirnya dibongkar lagi musalah itu. Nah, jadi itu dosa besar Ibu. Itu makanya penting punya anak-anak yang saleh itu. Ya. Supaya wasiat kita tidak digantinya. Kadang-kadang ada orang merasa rugi menunaikan wasiat ayahnya Ibu. Mungkin dia merasa kadang mana mungkin, ruginya mungkin. Makanya kalau bisa wasiat itu ada saksi 2 orang. Ya, 2 orang saksinya. Hanya bersumpah bahwa ayah yang berwasiat begitu. Ya, atau ditulis wasiat itu. Biar ada bukti. Nah, kalau tidak nanti susah. Ya. Karena yang diwasiatkan itu amal kita yang abadi sampai hari kiamat. Itu makanya tunggu menjelang mati itu, karena itu amal yang abadi. Ya. Nah, besok ama kalau meninggal tolong ya belikan Quran 10 buah, wakafkan ke masjid. Ini amal abadi nih Bu, Al-Quran yang diwakafkan itu amal abadi sampai kiamat, wasiat. Ya, itu makanya penting berwasiat, wajib berwasiat tadi itu. Yang punya harta wasiat dengan harta itu amal yang abadi itu. Anak-anak yang mendengar tidak boleh mengganti wasiat, tidak boleh menukar wasiat itu. Ya, dosa besar hukumnya itu mengganti wasiat itu, menukar wasiat itu. Nabi kata Allah, faman khafa min musin janafan au isman. Kalau yang mendengar wasiat ini takut wasiat tadi kalau ditunaikan mungkin tidak adil atau akan menimbulkan dosa pula, maka kata Allah fala isma alaihi, tidak berdosa mengganti wasiat. Misalnya begini, ayah saya berwasiat, nak nanti ayah kalau meninggal dunia tolong 100 juta untuk PET ang yang kadang. Ya. 50 juta untuk PET ang yang nomor 2. Nah, itu ya, PET ang 2. Nang kadang lagi 100 ya, PT ayah. Yang nomor 2 lagi 50 saya. Lah mati ayah ambo tahu PET ang 2 ko bacakak se kerajonya pe. Kata. Kok tahu lah nyo beda pada gi ayah ambo kenyo. Mungkin nyo bunuh-bunuhan beko. Bisa jadi begitu Pak. Bisa jadi dia bertengkar, bisa berkelahi, bisa mati-matian dia tuh. Nah, mencegah mudarat itu akhirnya saya ambil kebijakan, saya paruh 2. 75 untuk yang besar, 75 untuk yang nomor 2. Aman?
Nah, kalau itu pertimbangannya fa'aslaha, maslahat, maka boleh tidak berdosa mengganti wasiat. Itu boleh itu. Ya, kalau pertimbangannya maslahat, boleh mengganti wasiat. Atau ayah saya berwasiat, nak, besok kalau ayah meninggal, ya, tolong bangun masjid ya di tanah kita yang di sana. Baik, meninggal beliau. Saya survei lokasi, ternyata di samping masjid itu ada masjid. Saya bangun lagi masjid, siapa yang mau menghuni? Pecah pula jamaahnya. Tidak banyak apa manfaatnya saya bangun masjid baru di sana. Nah, saya ambil kebijakan. Saya bangunkan ruko senilai masjid. Ruko ini saya kasih ke masjid. Nah, kontrakkanlah, pakailah usaha, nanti hasilnya untuk operasional masjid. Nah, itu boleh. Kalau pertimbangannya maslahat. Atau ayah saya berwasiat, nak, besok kalau ayah meninggal, tolong ya mobil kita satu kasih ke tetangga kita. Jadi, kalau meninggal ayah ambu tu bercelik-celik, tetangga ambu ku susah hidupnya ibu. Gerasi tidak punya. Dia mau tu diletaknya. Udah tu membeli minyak tak ada beko lu. Iya tu. Jangan jadi basi tua saya tagak auto ko, tak bermanfaat kan? Tak jalan lah. Ambo jual auto tu, penjualannya saya kasihkan ke modal usaha dia. Saya mengganti wasiat kan? Mengubah wasiat tu. Kan bapak saya wasiatnya mobil. Tapi tidak maslahat mobil itu. Yang maslahat saya kasih dia uang untuk usaha. Maka boleh mengganti wasiat kalau tujuannya maslahat atau menghindarkan mudarat atau dosa. Lain daripada itu tidak boleh mengganti wasiat. Dosa besar. Apalagi membatalkan wasiat, dosa besar. Ya, makanya anak-anak kita perlu tahu persoalan wasiat ni. Dia tidak boleh mengganti wasiat apalagi membatalkan wasiat. Ya, kecuali dengan pertimbangan seperti yang tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Sampai sini, silakan Ibu. Kalau kan wasiatnya sepertiga, yang sisanya untuk apa? Warisan. Kalau Ibu wasiat ke siapa, nanti ahli waris dapat apa? Kan ahli waris yang 5 ini tidak boleh dapat wasiat. Ya tuh. Anak tidak boleh dapat wasiat, orang tua tidak dapat wasiat, suami istri tidak dapat wasiat. Kalau Ibu wasiatkan pula kepada orang lain semua, nanti mereka dapat apa? Maka sepertiga untuk yang di luar yang 5, yang 2/3, yang 5 tadi bagi sebagai warisan. Bukan untuk seluruhnya sepertiga. Enggak. Ya, jadi wasiat itu untuk di luar yang 5 tadi. Karena yang 5 tadi kan tidak boleh dapat wasiat lagi. Karena wasiat Allah sudah berlaku untuk mereka. Karena yang 5 ini tidak akan terhalang oleh siapapun. Karena wasiat Allah. Yang 5 ini tidak ada yang bisa menghalanginya. Ayah, ibu, anak, istri, suami. Yang 5 ini otomatis. Jelas bagiannya. 1/4 atau 1/8, setengah atau 1/4, 1/3 atau 1/6. Lelaki 2 kali perempuan kalau dia anak. Tak ada lagi urusan selesai. Wasiat di luar yang ini. Nah, maksimal 1/3. Ke adik, ke kakak, ke tetangga, ke kawan. Ya. Ada satu kejadian Ibu ya, jemaah saya di Jakarta, dia telepon saya, Pak Ustadz, saya dapat wasiat dari teman saya. Jadi ceritanya begini. Jadi Ibu ini punya teman sekantor, dia di Kementerian Keuangan di Jakarta. Nah, qadarullah Ibu tadi yang teman Ibu itu, yang teman dari Ibu tadi yang jemaah saya tadi itu sampai usia tua dan dapat jodoh, hidup sendiri. Tapi ekonominya mapan Ibu, rumah bagus, mobil bagus, karena dia ya mapan ekonominya. Sayang tidak dapat jodoh. Nah, menjelang beliau pensiun, menjelang meninggal dunia itu Ibu, tiba-tiba buta matanya, buta, hilang penglihatannya Ibu, total. Nah, adik-adiknya, kakak-kakaknya di kampung tidak ada yang mau merawat satupun. Tadi mau merawat. Akhirnya ibu tadi yang merawat, jamaah saya tadi yang merawat. Dirawat seperti saudara kandung di rumahnya sampai meninggal dunia. Nah, ibu tadi karena kesal sama adik kakaknya, dia berwasiat, ditulis wasiat. Ya, ada yang nuliskan wasiat.
Semua harta saya wasiatkan untuk ibu yang merawat saya. Sebenarnya namanya itu. Meninggal ibu tadi. Ada surat wasiat, semua hartanya untuk beliau. Ini ibu ni bingung nih, telepon saya, Pak Ustaz, gimana ceritanya Ustaz? Saya dikasih wasiat semua hartanya untuk saya. Ibu, kalau itu namanya wasiat, ibu berhak ambil 1/3, 2/3 kembalikan ke adik dan kakaknya. Walaupun wasiatnya semua untuk ibu, tak boleh. 1/3. Dia mungkin kena marah, kena emosi kan? Tapi tidak bisa marah itu menutupi hak saudara sebagai ahli waris. Nyok, darah kau tidak bisa putih dia ibu. Ya. Tidak bisa. Ibu mau usia anak ibu, ibu usia anak ibu, mati ibu, tetap dia dapat warisan. Kecuali dia murtad. Kalau dia pindah agama, tidak dapat lagi. Selama dia Islam, walaupun ibu benci karena ibu tu yang lain, ibu sayang nencik ko, ibu bana benci bana karena encik ko sampai diusia. Tapi kok mati ibu, haknya tidak akan berbeda dengan saudaranya itu. Karena tidak bisa memutuskan hak waris kebencian orang yang mati itu. Nah, maka ibu ambil 1/3 saja, 2/3 tolong kembalikan kepada ya saudara-saudara beliau. Walaupun isi wasiat seluruhnya harta saya untuk ini ibu yang merawat saya. Gitu ya. Nah, jadi maksimal 1/3 ibu, tak boleh lebih. Masih ada ibu? Pak? Silakan. Apakah sama seorang ayah posisinya berwasiat atau seorang ibu? Apakah sama posisi seorang ayah atau seorang ibu yang berwasiat? Iya, kalau yang dia punya harta tak ada bedanya. Ibu punya harta memang harta ibu. Berwasiatlah. Harta ayah yang tak boleh tu kita tak punya harta tu berwasiatlah harta wasiat. Ibu dah punya harta, tu berwasiat pula. Apa mau diwasiatkan? Kalau harta ibu berwasiatlah. Nenek istri ibu meninggal beberapa waktu yang lalu, Pak Ibu. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau sakit. Tapi agak lama juga meninggal setelah sakit parah itu, ada 2-3 bulan. Tapi wasiat beliau dulu 2 bulan, 3 bulan sebelum meninggal itu, kata beliau, di tas saya tu ada uang sekian. Tolong sekian dikasihkan ke anak yatim ya, kalau saya meninggal. Ya begitu kan, itu harta beliau. Harta beliau. Yang kita pun tak punya harta, wasiat agama saja. Ya, tapi itu wajib, jangan tak berwasiat. Ya. Justru yang paling hebat tu wasiat agama. Coba Bapak perhatikan ya. Apa buktinya wasiat agama, masalah agama ini lebih penting. Tadi di surah An-Nisa ayat 11, yusikumullah. Masalah harta ya. Masalah harta tu yusikumullah, Allah berwasiat, ausa yusi. Mazidnya 1 huruf dengan alif, ausa. Harta ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat di Al-Baqarah 132, wassa Ibrahim, wassa. Beda ya. Kalau masalah harta yusi, kalau masalah agama wassa. Wassa ku ada tasdid ibu, tasdid. Sodnya tasdid, hurufnya berlipik-lipik. Apa maknanya tuh? Kenapa ditasdidkan wasiat agama? Ini serius nih. Ini penting nih. Maka ditasdidkan karena makna tasdid itu kuat. Makanya membaca aja pun beda, wassa. Kalau yang tadi yusi. Justru ibu bapak yang masalah agama kok yang perlu diwasiat ke mana? Kadang anak-anak aku ibu masalah agama kok remeh dia ibu ketika buat duit. Cari ibu suruh anak ibu semayang. Banyak jawab beko tu mah. Anak cuma cucu semayang sedang main HP tu. Beko ke beko macam tu. Menjalang mati tu ingat ke telinga itu. Lama tak kena dia ikut tu mah. Saya lebih gambar. Ya. Makanya harta itu penting, tapi lebih penting lagi wasiat masalah agama. Itu kenapa diwajibkan berwasiat kepada semua kita. Tidak mesti ustaz. Semua. Walaupun bapak saya tidak ustaz, saya ustaz, bapak saya tetap berwasiat kepada saya menjalankan. Karena banyak wasiat masalah agama ini. Ya. Dan itu akan menghujam ke hati saya lama sampai saya meninggal dunia pula nanti itu. Ya. Ini ya. Jadi masalah wasiat hanya 2, harta atau agama.
Luar daripada itu boleh berwasiat, boleh tidak, boleh ditunaikan, boleh juga tidak. Ya. Jadi kalau misalnya Pak berwasiat tadi, Bu, kalau meninggal Bu besok je menikah loh nak. Ibu kalau mau menikah, tak apa-apa. Karena bapak tu mungkin ingin bersama ibu nanti di surga. Ibu kalau ibu menikah, ibu bersama suami terakhir nanti. Iya. Ibu kalau menikah nanti setelah bapak tu meninggal, ibu bersama suami terakhir di surga. Yang bapak tu balik Ustaz, bidadari deh. Ibu nanti sama suami terakhir tu. Atau aku ibu kalau kamu ganti jo yang lebih saleh, yang lebih hebat ibadahnya. Kau nak turun tinggi ibu iko. Ya dah. Maka ibu kalau kamu ganti suami yang meninggal tu, ustaz gantinya. Iya, tapi jangan nambah. Nah, begitu ya. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf karena sudah azan ini. Tertutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.